Tuhan kirim. Itu mobil badan rumah Pak. Kami harapkan ini sudah ada batasnya. Jadi yang mewakili kami, bapak-bapak, mengatur tempat duduknya dengan baik agar bapak yang di belakang itu terus mengikuti. Demikian, terima kasih. Enggak anu kan, enggak gerak-gerak oleh berjalan kan? Enggak boleh kan? Itu jauh yuk. nonton dari dekat. Mana lewat jalannya mana? Bapak-bapak yang ada di bagian ibu-ibu itu tolong pindah sebelah kanan. Tolong pindah sebelah kanan. Demikian juga ibu-ibu yang berada di komplek bapak-bapak pindah. Segermi Pak, yang sebelah kanan kami itu Salah kebur ibu-ibu bapak-bapak. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di dekat titi. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Bupati. Saya jumpa Pak Bupati beberapa hari yang lalu di Bogor dalam acara wisuda tahfiz Quran. Yang punya pesantren tahfiz Quran orang Takengon. Allahu Akbar. Yang memberikan wisuda tahfiz Quran bupati dari Aceh Tengah, Takengon juga. Maka insya Allah anak-anak yang hafal Quran di Bogor, kami jumpa di Bogor, mereka akan pulang ke Takengon. Mereka inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan insya Allah. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu jangan sampai lupa masukkan anak-anaknya ke pondok pesantren insya Allah. Ini contoh negeri ini cinta pada ulama. Hujan lebat
basah, mereka tetap datang. Ambil gambar dari depan, ambil gambar dari atas pokok kayu, tunjukkan ke seluruh tempat. Begini orang Takengon mendengar ceramah. Kalau pengajian di masjid ramai, itu biasa, betul? Pengajian di dalam gedung, pakai atap, pakai tenda, ramai, itu biasa. Tapi pengajian di tengah lapang, di tengah hujan, orang ramai, yang ditengok bukan artis pakai rok pendek, yang ditengok bukan pula dangdut, yang ditengok ustaz, beratnya pun tak sama. Anggota DPR siapa yang milih? Nih, ibu-ibu siap memilih anggota DPR yang mengirim anak, setuju mengirim anak, menyekolahkan anak-anak kita hafal Quran di Bogor, buka pesantren di Takengon, dikirim ke Al-Azhar Kairo, disekolahkan di sekolah tinggi agama Islam. Mereka inilah yang akan menjaga negeri ini dari narkoba, betul? Dari zina, dari pergaulan bebas, dari LGBT, dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Kenapa itu ribut? Tak dapat sembako. Mengumpulkan orang sebanyak ini sampai penuh tanah lapang, ini bukan senang. Kalau tak percaya Bapak Ibu, bagaimana susahnya mengumpulkan orang di zaman sekarang, mengumpulkan orang di tanah lapang, hanya caleg-caleg. Susah mengumpulkan orang. Sudah dikasih sembako, tak juga datang. Dikasih amplop duit, tak juga datang. Tapi siang ini, tolong jawab dengan jujur. Siap? Saya mau tanya, ini dipaksa Pak Bupati atau rela sukarela datang? Jangan ada dusta di antara kita. Saya sangka datang ramai begini karena takut sama Pak Bupati. Mohon maaf, Ustadz Somad ini suuzan, Ustadz Somad ini pendatang. Saya bertanya begini, bukan saya orang luar yang datang ke Gayo. Saya sudah resmi dapat KTP sebesar ini, menjadi anggota masyarakat Gayo. Pakaiannya sudah, KTP-nya sudah, tinggal belajar bahasa Gayo sedikit-sedikit lagi. Tapi insya Allah minum kopi Gayo 2 bulan ini lancar. Kok Ustadz bisa minum kopi Gayo 2 bulan? Dikasih Pak Bupati 1 kardus besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri ini cantik. Saya sudah menengok dengan mata kepala. Ini orang Gayo adalah para bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Negerinya indah, minumannya sedap, makanannya, tinggal lagi bersyukur pada Allah. Abdul Somad, jangan kau ragu pada orang Gayo. Bagaimana mereka bersyukur pada Allah. Hujan lebat mereka datang. Walaupun hujan mereka dengar pengajian. Apalagi yang kau ragukan? Tak ragu sedikit pun. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik. Yang aku ragukan adalah anak-anak kita dirusak oleh warnet. Betul? Anak-anak kita dirusak oleh TV. Anak kita dirusak oleh YouTube. Kalau gitu YouTube kita haramkan saja. Jangan. Karena jamaah tahu Ustadz Somad dari YouTube. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI rela basah di siang ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu. Tadi ada yang sudah ada di lapangan ini sejak jam 11 tadi. Betul? Kalau jam 11 di sini, sholat Jumatnya di mana? Yang perempuan, yang laki-laki sholat Jumat penuh. Ustadz Somad, saya lahir di Takengon, besar di Takengon. Baru ini menengok masjid agung kami seramai ini Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mengumpulkan orang sebanyak ini bukan siapa-siapa, bukan hamba Allah, bukan manusia. Yang mengumpulkan orang sebanyak ini adalah innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kenapa tak ditahan hujan? Kenapa tak pakai pawang? Kenapa tak diberhentikan hujan?
orang Gayo, orang Takengon tak mau pakai pawang karena pawang minta pada jin, jin minta pada setan. Orang Takengon hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. La ilaha illallah. Orang Takengon mau menunjukkan kami tidak meminta kepada selain Allah. Kami tak minta tolong kepada selain Allah. Mau hujan-hujanlah, kami tetap datang. Kami tetap mendengar ceramah karena kami inginkan hanya balasan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz enak ngomong gitu, Ustaz kan di bawah tenda. Saya ceramah singkat saja. Biasanya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi karena hujan, saya tengok dulu. Kalau nampak saya ada beberapa payung bergerak, langsung saya tutup, berhenti. Saya ceramah, tulis ada pertanyaan di kertas. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, sudah saya kantongi tadi, ada sudah hilang pula pertanyaannya. Nah, ini ada di kertas. Nanti saya jawab. 3 isi ceramah. Pertama, tausiah. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kita akan berdoa bersama-sama. Semoga Aceh Tengah, semoga Takengon menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya ada 3. Yang pertama, akidahnya harus benar. La ilaha. Jangan minta ke pokok kayu, jangan minta ke keris, jangan minta ke pedang, jangan minta ke tombak, jangan minta ke sungai, jangan minta ke hantu, jangan minta ke setan. Ada hantu yang tinggi, namanya begu ganja. Ada hantu yang pendek, gundul, namanya tuyul. Ada hantu yang naik motor, namanya Harley Davidson, nama hantunya Dracula. Ada yang lompat-lompat aja, hantu Cina. Ada yang lompat pun tak sanggup, suster ngesot. Ada yang perutnya melobang, sundel bolong. Insya Allah kita semua sudah selamat dari itu semua. Iza ja'a nasrullah wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah, datang kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Mereka masuk ke dalam agama Allah. Tidak ada lagi di Takengon satupun yang menyembah kepada selain Allah. La ilaha. Ini masih ada anak muda tidak jadi nikah hanya gara-gara beda bintang. Mohon maaf Arinda, aku tak jadi meminang engkau karena bintangku Taurus, bintang kau Pisces. Taurus kambing, Pisces ikan. Taurus tak mau nikah sama ikan, takut gembung masuk angin. Tinggalkan itu semua. Tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan menyembah setan. Tinggalkan menyembah hantu. Tinggalkan menyembah pokok kayu. Tadi sudah kau katakan. Angkat 2 tangan. Allah Akbar. Yang lajang-lajang, yang belum laku, yang belum nikah, jangan ke dukun, jangan minta. Apa kata dukun? Pergi engkau cari 7 bunga, bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga yasmin, bunga kemboja, bunga apa lagi? Bunga teh ayam. Lalu di blender, habis itu dibaca mantra-mantra, dibaca, diminum. Nanti kalau kau minum 7 bunga ini, mandi di 7 sumur, mandi di 7 air, insya Allah kau cepat laku. Wajahmu akan merah. Begitu selesai diminum, muka pun merah. Kata dokter puskesmas, kena alergi bunga. Jangan lagi. Kalau mau minta sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Datang baik, alhamdulillah. Datang anak gadis, alhamdulillah. Datang janda, kenapa ketawa? Alhamdulillah juga. IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pesan yang pertama. Perbaiki akidah. Masukkan anak ke pesantren di Bogor. Pesantren Hidayatullah namanya. Apa namanya? Hidayatullah di Bogor. Pimpinannya Ustadz Hanafi namanya. Orang mana? Orang Takengon.
hadir ikut Ustaz Hanafi tadi. Mana berdiri dulu Ustaz Hanafi. Ada orang Takengon mau menengok orang Takengon. Sesama orang Takengon dilarang saling menengok. Asli orang Takengon belajar Al-Quran, lalu kemudian buka pesantren. Udah duduk Ustaz. Takutnya tak disuruh duduk, Ustaz segan. Yang di belakang jangan ribut, dengar aja baik-baik. Insya Allah yang duduk di atas pagar, hati-hati jatuh nak. Aku bangga menengok kalian anak muda. Anak muda mendengar pengajian, itu yang akan menjadi gubernur Nangro Aceh. Oh, yang pakai peci itu akan menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos dinas pendapatan daerah. Insya Allah mereka inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Ustadz Somad, waktu Ustadz ceramah dulu di Takengon 20 tahun yang lalu, aku di pagar mendengarkan ceramah Ustadz. Anak muda sibuk pacaran, anak yang lain sibuk di warnet, anak yang lain sibuk main narkoba, anak yang lain pakai lem kambing. Tapi ada anak muda di Takengon mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Inilah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma aslih syababal muslimin, jaga anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Ustadz Somad, saya tak sanggup mengirim anak saya ke Hidayatullah Bogor. Jauh Pak Ustadz, tiketnya mahal Pak Ustadz. Tidak usah kirim anak jauh-jauh. Ternyata di Takengon, di Aceh Tengah sudah ada pondok pesantren. Apa nama pondok pesantrennya? Maqaman Mahmuda. Maqaman Mahmuda. Apa arti maqam? Kuburan. Maqam bukan kubur. Maqam artinya kedudukan. Mahmuda yang terpuji. Maqaman Mahmuda, kedudukan yang terpuji. Masukkan anakmu ke pesantren, insya Allah Allah akan tempatkan dia di tempat yang terpuji. Ustaz, saya tak punya suami, tak ada uang untuk menyekolahkan anak saya. Tidak ada alasan anak yatim untuk tidak sekolah. Baru hari ini saya tahu Pak Bupati tak pernah cerita. Rupanya abang Pak Bupati cerita, Ustadz Somad, Pak Bupati dulu umur 3 tahun ditinggalkan ayah kami, sedangkan saya umur 5 tahun. Abang Pak Bupati umur 5 tahun, Pak Bupati umur 3 tahun. Tidak ada ayah, bisa sekolah, bisa berhasil. Jadi yang membesarkan bapak berdua siapa? Emak kami. Itulah tadi yang jumpa, hampir 100 tahun umurnya, matanya masih terang, badannya masih sehat, berfoto dengan saya. Apa kata saya tadi? Mak, doakan saya supaya saya sehat, minta doa kepada orang tua. Jangan takut pada tak ada, jangan cemas pada kesusahan, jangan putus harap pada kuasa Allah. Bisa menyekolahkan ibu-ibu yang ditinggal suami, yang tak ada suami, yang dalam keadaan susah membesarkan anak, datang ke Pak Bupati, datang ke abang Pak Bupati, datang ke emak Pak Bupati, tanya bagaimana membesarkan anak. Yang ada suami tapi jarang pulang, Bang Taib namanya. Maka jaga anak-anakmu. Malu kalian, suaminya hidup, istrinya ada, suaminya sehat, bininya segar bugar, tapi anak pecandu narkoba, anak pezina, anak tak sekolah. Anak kamu berapa? 2 orang. Jadi orang dua-duanya, satu setan, satu hantu. Malu, tapi ada ibu yang suaminya meninggal, yatim, bisa menyekolahkan, berhasil anak, bukan 2 orang, bukan 5 orang, 7 orang. Ini pelajaran berharga bagi kita. Abdul Somad tidak bercerita panjang lebar. Yang pertama, kuatkan akidah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akidahnya sudah baik, perbaiki ibadah. Ibadah apa? Sholat berjamaah. Alhamdulillah, tadi sholat Jumatnya ramai. Tapi sholat Jumat ramai itu biasa. Sholat Jumat ramai itu tak ada yang luar biasa. Kalau mau menengok pengajian ini berhasil atau tidak, tengok besok sholat subuh. Tengok besok sholat subuh. Kalau sholat subuh ramai, tolong Bapak Ibu besok ambil foto di masjid-masjid. Sholat subuh
setelah pengajian Ustadz Somad, kalau pemain inti tetap bertahan, gagal ceramah kita. Tapi kalau pemain besok bertambah, ada pemain naturalisasi, insya Allah berhasil. Standar pengajian berhasil, bukan ramai di tanah lapang. Standar berhasil pengajian, bukan ramai. Tapi ini sudah syukur luar biasa. Hanya Allah yang membalas Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas sampai ke belakang? Soalnya banyak yang bertahan di belakang tidak bubar, bukan karena suara jelas, karena tak bisa keluar, terjepit. Tapi insya Allah basah-basahnya pun bernilai ibadah insya Allah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Insya Allah yang selama ini rezekinya susah, sulit, balik dari pengajian ini mudahkan rezekinya ya Allah. Yang selama ini suaminya belum sembahyang, mudah-mudahan selesai ini suaminya rajin sholat berjamaah. Yang selama ini masih lajang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Yang sudah nikah belum punya anak, didapatkanlah hendaknya anak para penghafal Al-Quran insya Allah. Ustaz Somad, saya belum menikah Pak Ustaz. Umur berapa? 40 tahun. Kenapa kau tak nikah? Saya takut sama perempuan Pak Ustaz. Apa kau takutkan perempuan? Apakah ibu ini seram-seram? Tidak, baik-baik ini semua. Yang penting kau luruskan niat, banyak ibadah, berdoa kepada Allah, akidahnya sudah baik. Yang kedua, perbaiki ibadah. Sholat sudah apa belum? Sudah. Puasa, jangan sampai tinggal puasa. Ibu-ibu kemarin tinggal puasanya 90 hari. Betul? Banyak yang tak ngaku. 90 hari puasa ibu tinggal. 30 hari waktu mengandung anak, 30 hari waktu menyusukan tahun pertama, 30 hari menyusukan tahun kedua. Hutang ibu 90 hari. Hai anak-anak, untuk satu anak emak kalian punya hutang 90 hari. Bayar. Bagaimana cara membayarnya? Puasa sunat Senin Kamis dengan niat puasa qadha, bukan kata. Qadha. Besok hari Sabtu, habis Sabtu hari Ahad, habis Ahad hari Senin, hari Senin malamnya niat. Aku niat puasa qadha besok hari lillahi ta'ala. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari. Setahun ibu puasa sunat, maka lunas hutang satu anak. Suami-suami, bangunkan nanti malam istrimu, suruh puasa sunat. Ibu puasa sunat bagus, uang belanja berkurang, badan bisa ramping. Banyak orang menduga saya ramping karena banyak puasa sunat. Tidak. Sampai hari ini kerja saya makan. Dikasih kepiting lewat. Dikasih tadi ikan apa namanya tadi, ikan bicik. Masya Allah sedapnya luar biasa. Ustadz, udah ada pantangan Pak Ustadz? Ada. Apa pantangannya? Satu, pantang dekat. Asal dekat habis. Makanya saya senang betul makan dekat orang yang mau makan udang, kolesterol. Mau makan cola, diabetes. Mau makan sop, jantung koroner, mati lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyehatkan badan, banyak-banyak puasa sunat. Sholat sudah, puasa sudah, zakat, bayar zakat. Bayar zakat, jangan sempat lupa bayar zakat. Kalau di sana bayar zakatnya ke Badan Amil Zakat. Tapi di Takengon, di Aceh Tengah, bayar zakat ke Baitul Mal. Tempat sholat Baitullah, tempat bayar zakat Baitul Mal. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah
wa aqimus shalah wa atus, bayar zakat. Saya tidak mau menanya-nanya Pak Bupati. Pak Bupati, berapa zakat Aceh Tengah? Saya tak mau tanya, saya tak mau tahu, saya tak mau mendikte. Yang jelas bayar zakat. Yang tak bayar zakat, nah itu nampaknya minta zakat tuh dari suaranya. Mereka minta bapak ibu yang di depan duduk, yang di depan tak bisa duduk karena tak ada alas. Akhirnya yang depan tak mau duduk, yang belakang tetap ribut. Saya tidak tahu apa yang mau disampaikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa sudah, sholat sudah, zakat sudah, haji, kenapa kau belum haji? Insya Allah kalau niatmu baik, kau tanam kopi, begitu memetik kopi, apa niatnya? Mau pergi haji. Saya ke Aceh ini tidak singgah ke Riau, dari Palu langsung ke Jakarta, langsung ke Aceh, dari Palu langsung. Makanya pakaian ini dikasih pakai pakaian gayu, karena pakaian dari Palu sudah banyak kotor. Kasih pakaian gayu. Apa maknanya? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Ibu, rumah-rumah rata dengan tanah. Berapa luasnya? 40 hektar. Lama saya tegak berdiri. Rumah yang megah, mewah. Jangankan tiangnya, atapnya pun tak nampak. 40 hektar rata dengan tanah. Tinggal 4 batang pokok kelapa. Itu pun bersengketa. Kata yang punya tanah, ini kelapaku. Kata yang punya kelapa, ini kelapaku. Kata yang punya tanah, tidak, karena kelapa ini sudah pindah. Sampai sekarang belum selesai pokok kelapa. Saya pun waktu ditanya bingung. Ustaz, ini pohon kelapa siapa? Yang nanam siapa? Saya. Tanahnya di mana? Sana. Waktu terjadi likuifaksi namanya, mengalir macam di blender. Tepung, telur ayam, mentega, kasih air, blender. Begitulah tanah itu berputar rata dengan tanah. Maka kita doakan saudara kita, mudah-mudahan yang terkena musibah di Donggala, di Palu, di Sigi, diberikan Allah kesabaran insyaallah. Mereka bukan orang Aceh, mereka orang Sulawesi, orang Makassar, orang Kaili, tapi kita diikat oleh satu ikatan, la ilaha illallah. Di sana ada yang Kristen, ada yang Katolik. Mereka bukan saudara kita satu agama, tapi mereka saudara kita satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ada saudara satu agama, ada saudara satu kebangsaan. Mesti kita tolong, kirimkan duit ke sana. Kemarin Ustaz Somad ke sana bawa apa? Bawa duit. Berapa duit Ustaz bawa? 1,1 miliar. Banyak duit Ustaz, duit orang. Duit orang saya bawa ke sana, tapi tidak kami pakai. Tiket, makan, penginapan, itu tak kami pakai. Bawa sampai di airport, jumpa saya. Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Bapak dari mana? Saya dari Aceh. Oh, saya mau ke Aceh, Pak. Saya dari Aceh membawa bantuan. Ini mesti kita amalkan. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga adalah akhlak. Tak ada guna amal kau banyak, tak ada guna amal kau banyak kalau tidak ada akhlak. Ini nampaknya Ustaz Somad tidak berakhlak, membelakangi Pak anggota Dewan DPR RI, membelakangi Pak Bupati, membelakangi tentu-tentu, membelakangi pimpinan daerah, membelakangi ustaz-ustaz. Kenapa Ustaz berani membelakangi mereka? Oh, kalau gitu kita balik. Sekarang saya menghadap mereka. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan anak-anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan bapak-bapak diberikan keturunan yang baik-baik. Inilah pengajian kita siang ini. Kalau nanti ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada 3 syarat menjadi muslim yang baik. Ada 3, akidahnya benar, ibadahnya baik, dan berakhlak. Dan berapa lama Ustaz ceramah? 40 menit. Jam saya tak mungkin bohong. Walaupun harganya murah, tapi dia tak pernah bohong. Untuk apa jam mahal, tapi ditengok mati. Nah,
Saya sudah tausiah. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disortir. Ada yang pertanyaannya sama, ditinggalkan. Orang tua saya sudah puluhan tahun bertengkar dengan saudaranya hanya karena harta warisan. Tolong jelaskan bahayanya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu yang berkelahi karena warisan, pulang dari sini kalian bagi harta warisan. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Undang ustaz-ustaz, kenapa kelahi masalah warisan? Karena tidak sekolah pesantren, karena tidak sekolah agama, karena tidak dimasukkan ke daya, tak tahu jatahnya berapa, akhirnya berkelahi. Maka bagi harta warisan menurut hukum Islam. Bagaimana pandangan Islam? Orang yang berkepribadian ganda, kadang-kadang muncul kewanitaannya, kadang-kadang muncul laki-lakinya. Ini bencong, padahal dirinya berontak. Maka diruqyah, pergi ke masjid, cari buya, cari ulama, diruqyah. Mungkin dia sedang dimasuki jin LGBT. Lalu kemudian dilatih, minta Bapak Kasdim, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, minta latihan tentara, baris berbaris, supaya dia selamat dari penyakit homoseksual. Ustaz, saya rekanan bank konvensional. Saya membuat perjanjian bank nasabah, mau minjam uang, akad kredit. Dilaknat orang pelaku riba, yang makan riba, yang transaksi riba, yang diberi makan riba, yang mencatat, semuanya sama. Maka berhenti riba, beralih ke bank syariah. Bangga jadi orang Aceh, karena bank yang pertama berubah menjadi bank syariah adalah Bank Aceh. Allahu Akbar. Kebanggaan kami karena tulisan tangan saya dapat Pak Ustadz baca. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya dulu SMP pernah buat akun FB, isinya adegan porno. Kemudian setelah saya ngaji ternyata itu dosa jariah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara tobat? Tobatnya kau tutup itu FB-mu, supaya jangan ditonton orang. Kalau tidak, rekeningnya mengalir. Cari orang yang paham, blok itu FB. Yang kedua, sholat sunat taubat, insya Allah diterima Allah taubat nasuhamu insya Allah. Amin. Sejak usia 3 tahun, adik saya sudah jadi yatim. Dia sering diberi uang tetangga. Seandainya uang itu diberi tetangga, kami belikan untuk dapur. Apakah kami termasuk orang makan harta anak yatim? Kalau engkau mampu, kalau engkau punya duit, jangan makan harta anak yatim. Tapi kalau tidak sanggup, boleh makan sebagian harta anak yatim. Ayatnya dari Al-Quran, fal ya'kul bil ma'ruf, makanlah secukupnya. Ibu, suami meninggal, ada orang sedekah, ambil berasnya, engkau boleh ikut makan. Quran membolehkan, fal ya'kul bil ma'ruf. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki untuk ibu. Saat ini saya sedang dilanda rasa untuk pacaran, tapi di hati saya tak ada motivasi. Say no untuk pacaran. Ini bukan bertanya, ini curhat aja. Jangan pacaran, jangan pacaran. Siap putuskan mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Ambil HP, cari nomornya, delete. Yang selingkuh-selingkuh, berhenti. Pelakor, pengganggu laki orang, berhenti. Senior, senang bini orang, stop. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya keluarga tidak melakukan sholat 5 waktu, sedangkan istrinya selalu sholat 5 waktu? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Sholat, sholat, sholat. Bagaimana cara menghafal Quran waktu sibuk antara kuliah dan membantu orang tua? Sebelum sholat subuh, hafal setengah halaman. Bangun jam 4, mandi, hafal setengah halaman. Baca qobliyah subuh, baca qobliyah zuhur,
baca ba'diyah zuhur, baca qobliyah asar, baca qobliyah maghrib, baca ba'diyah maghrib, baca qobliyah isya, baca ba'diyah isya. Itu jurusnya. Hafal sebelum subuh, baca qobliyah subuh, baca qobliyah zuhur, baca ba'diyah zuhur, baca qobliyah asar, baca qobliyah maghrib, baca qobliyah isya, baca ba'diyah isya. Begitu cara menghafal waktu subuh. Kapan waktu sholat sunat fajar? Antara azan dan iqamah. Jangan langsung sholat subuh, tapi sholat qobliyah fajar. Qobliyah fajar sama dengan qobliyah subuh. Sholat sunat fajar sama dengan qobliyah subuh. Ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua, qul huwallahu ahad. Ustaz, dosakah saya jika orang tua saya menjodohkan saya dengan orang yang tidak saya kenal? Ibu, bapak, jangan jodohkan anak dengan orang yang tidak dikenal. Nanti dia akan kacau balau. Karena zaman kita bukan zaman Siti Nurbaya. Zaman dulu laki-laki tak kenal perempuan. Zaman sekarang anak SD sudah pacaran sama anak TK. Oleh sebab itu, panggil anak perempuan, panggil anak laki-laki, dudukkan bersama, tanya, kau mau nikah sama siapa? Musyawarahkan, cocok, nikahkan. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman wa rahmatullah wa barakatuh.